sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, sembah kudus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pada petang hari ini Tuhan masih tetap memimpin kami. Kami bersama-sama bersekutu di hari yang kelima ini Tuhan. Satu kerinduan kami untuk tetap bersama-sama. Kami saling menguatkan, saling menasehati, saling membangun. Dan kami semua punya kerinduan yang sama. Supaya Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, setiap hidup kami. Kami berjalan di dalam Roh Kudus, kami dipimpin oleh Roh Kudus, kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi terang, sampai kepada puncaknya terang. Biarlah kehidupan kami senantiasa ada di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Kehidupan kami sebagai sidang jemaat-Mu di hari-hari yang terakhir ini boleh menjadi saksi Tuhan yang heran. Sementara kami juga mengawasi ajaran kami, mengawasi kehidupan kami untuk tetap berlayak di hadapan Tuhan. Tetap berpakaian putih sampai kami bersanding berlayak di hadapan Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Sementara itu juga Tuhan mau pakai hidup kami menjadi terang di dalam dunia ini. Mengabarkan kabar baik, kabar sukacita kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka pun boleh bersama-sama menerima keselamatan sampai bilangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam bilangan pembangunan tubuh Kristus menjadi genap. Biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kami senantiasa perlu akan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami berjalan di dalam kuat kuasa-Mu. Kehidupan kami supaya hati kami tetap kuat dan teguh hati. Menyongsong kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan firman Allah. Mari urapan Roh Kudus-Mu mengalir ke setiap kami Tuhan. Setiap rumah-rumah kami. Setiap apa yang kami pergunakan, alat yang kami pakai. Biarlah semua itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat kepada kami untuk bisa kami mengerti akan setiap pelajaran firman Allah. Khususnya pada hari-hari ini kami sedang menyongsong Tuhan, pengurapan itu semakin melimpah dalam kehidupan kami. Seperti janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan 2 kali ganda di hari-hari terakhir sebagai penggenapan hujan akhir. Biarlah kami sidang jemaat-Mu di akhir zaman ini turut serta di dalam kegerakan besar ini Tuhan. Sehingga kami tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal di dalam kegerakan hujan akhir ini. Kami semua Tuhan, baik tua muda, baik besar kecil, semuanya diturut sertakan, diikut sertakan dalam kegerakan hujan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah satu kerinduan kami untuk bersama-sama kami bertumbuh sempurna di hadapan Tuhan, menyongsong kedatangan-Mu yang sudah tidak lama. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah beralaskan doa sembahyang kami, dan kami akan masuk di dalam pekabaran firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara, selamat kita bergabung lagi, bersekutu di dalam kemurahan Tuhan. Pada hari yang kelima ini, kita terus berjuang ya saudara, untuk kita boleh bersama-sama berdoa senantiasa bersehati, bersekutu. Biarlah kuasa Roh Kudus itu boleh menjadi milik dan pengalaman kita masing-masing. Pengalaman pribadi. Karena kuasa Roh Kudus ini tidak bisa hanya kita dengar,
Ya, orang lain penuh Roh Kudus, kemudian kita hanya dengar, kita tidak mengalami, tetapi justru lewat doa pada malam hari ini, hari-hari kita menanti peringatan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, yaitu pada hari Minggu yang akan datang. Biarlah setiap kita ini memiliki satu kerinduan yang sama untuk boleh bersama-sama kita berjuang agar Roh Kudus itu menjadi pengalaman pribadi kita. Puji nama Tuhan, saudara. Saya akan ajak saudara untuk kita boleh sama-sama melihat firman Allah. Ya, saudara, di dalam Imamat 21 ayat yang ke-12. Imamat 21 ayat yang ke-12. Haleluya. Kalau sudah, kita boleh bersama-sama membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Imamat 21 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Saudara, kehidupan kita ini, ya, kehidupan yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, kita perlu mempertahankan Roh Kudus. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kita sudah sama-sama belajar dari firman Allah, bagaimana langkah demi langkah, mulai daripada kita percaya, sampai kemudian kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Seperti tongkat Harun yang bertunas, kemudian berbunga dan berbuah. Ya saudara, itu adalah kehidupan yang sangat dihargai oleh Tuhan. Kehidupan yang indah di pemandangan Tuhan. Sampai Tuhan sangat memandang perlu agar tongkat Harun itu ditaruh di tempat yang sangat kudus, ya, di tempat maha kudus, bahkan disimpan dalam peti perjanjian. Menjadi satu perhiasan yang baik, ya, bagi gereja Tuhan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Yaitu kehidupan yang mengharumkan nama Tuhan. Bukan memilukan nama Tuhan, tetapi kehidupan yang mengharumkan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Nah, Roh Kudus seperti ini, ya, di dalam kehidupan kita sangat perlu untuk dipertahankan. Nah, pada hari ini kita belajar bagaimana kita mempertahankan Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus itu undur dari kehidupan kita. Khususnya bagi kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, hari ini kita belajar sungguh-sungguh melalui kebenaran firman Allah, supaya firman Allah itu menjadi jawaban. Ya, bagaimana kita mempertahankan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Imamat 21 ayat 12 berkata bahwa kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus, janganlah kita keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jadi imam-imam yang sudah Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk melayani Tuhan, kemudian dikaruniai dengan urapan Roh Kudus. Satu pesan Tuhan kepada kita pada malam hari ini, supaya kita jangan melanggar kekudusan tempat kudus Allah. Yaitu dengan cara jangan kita keluar dari tempat kudus. Tentu kita tahu dari pelajaran tabernakel bahwa tempat kudus ini ada di tengah-tengah, ya saudara, ya, yaitu di ruang kudus. Jadi ruangan yang kedua. Biarlah dalam kehidupan kita pun tetap setia. Ya, prosesnya adalah imam-imam harus selalu berada di ruangan suci atau di ruangan kudus, supaya minyak urapan tetap ada di kepalanya. Apa arti tetap berada di ruangan suci? Artinya, ya saudara, berada di ruangan suci itu adalah tetap tekun dalam kandang penggembalaan yang benar. Ya, kita tetap tekun di dalam penggembalaan yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena firman Allah katakan di dalam Amsal, ya saudara, ya, bahwa orang benar itu akan mendapatkan tempat penggembalaan. Jadi kehidupan kita untuk ditaruh di dalam satu tempat penggembalaan itu bukan karena kebetulan. Tetapi kalau kita hidup benar di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan, maka Tuhan pun akan menyediakan tempat penggembalaan yang baik.
tempat penggembalaan yang benar. Kenapa harus ada tempat penggembalaan yang benar? Sebab ada penggembalaan yang tidak benar. Ya, kalau kita lihat di dalam Zakaria 11, kalau saudara nanti mungkin malam ini kita tidak belajar khusus tentang Zakaria pasal 11 ayat 4 sampai 17. Tetapi Zakaria 11 ayat 4 sampai 17 itu menceritakan kepada kita bahwa ada gembala pandir dan gembala pedagang. Ya. Gembala yang dipenuhi dengan roh jual beli. Gembala pandir dan gembala yang dipenuhi dengan roh jual beli. Dan itu ada, saudara, di dalam penggembalaan di akhir zaman. Saudara berdoa untuk gembala saudara, untuk saya khususnya, supaya saya tetap menjadi gembala yang benar. Jangan sampai saya menjadi gembala pandir dan gembala pedagang, ya, dipenuhi dengan roh jual beli. Gembala pandir itu kalau kita lihat di dalam Zakaria 11, ya, itu tidak menghargai tongkat kemurahan. Nanti ada dua tongkat. Tongkat kemurahan dan tongkat ikatan. Gembala pandir itu kalau kita pelajari nanti di dalam Zakaria 11 adalah gembala yang tidak menghargai tongkat kemurahan dari Tuhan, sehingga tongkat itu dipatahkan. Kemudian demikian juga dengan gembala yang penuh dengan roh jual beli. Gembala itu tidak menghargai tongkat ikatan yang Tuhan berikan. Tongkat ikatan kasih khususnya. Sehingga Tuhan patahkan tongkat ikatan itu. Sehingga gembala pandir itu semakin menjadi-jadi, ya. Kita belajar bahwa kenapa ada istilah tergembala dengan benar dan baik. Kenapa kita perlu tergembala dengan benar dan baik. Ini yang disebut tadi, kita sebagai imam-imam menjaga supaya pengurapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kita. Jangan kita keluar dari ruang suci. Ya, artinya kita tetap setia di dalam penggembalaan yang baik, penggembalaan yang benar. Jadi kalau ada istilah tergembala dengan benar, berarti ada penggembalaan yang tidak baik atau tidak benar. Ya, yaitu yang pertama tadi gembala pandir, gembala pandir, ya, dalam Zakaria 11. Apa itu gembala pandir? Merasa lebih bijaksana dari Tuhan. Ya, sehingga gembala berani menambah dan mengurangi firman pengajaran. Ya, padahal kita tahu bahwa firman Allah itu ya dan amin. Sudah tidak dapat ditambah, sudah tidak dapat dikurang. Jangan kita menambah dan mengurangi firman, ya. Seperti Hawa, akibatnya kalau gembala pandir ini tanpa sadar meracuni sidang jemaat atau meracuni domba-domba sampai mati rohani. Kasihan domba-domba yang tidak kenal, ya, yang tidak tahu perbedaan antara pengajaran yang benar dan pengajaran yang tidak benar. Gara-gara gembala pandir, ya, menambah dan mengurangi firman. Kemudian yang kedua, tadi kita lihat ada gembala pedagang domba, saudara. Gembala pedagang domba itu adalah gembala yang tidak mau memberi makan domba, tetapi maunya mengambil keuntungan jasmani dari domba-domba. Nah, ini juga sama, meracuni domba-domba sampai mati rohani. Ya, jadi banyak gembala-gembala di dunia ini bisa saja memberi dombanya itu siapa saja bisa memberi makan. Yang penting dia menerima uangnya. Yang penting kolektor tetap jalan. Tidak peduli siapa yang khotbah. Yang khotbah itu kehidupannya sudah penuh dengan Roh Kudus atau belum, tidak peduli. Siapapun bisa memberi makan domba. Tanpa sadar, pengajaran palsu bisa masuk. Saya tidak rela, saudara. Saudara sebagai domba-domba yang dititipkan dan dipercayakan Tuhan kepada saya, kemudian siapa saja bisa memberi saudara makan. Jangan sampai makanan itu justru meracuni domba-domba, sampai akhirnya tanpa sadar domba-domba menjadi mati rohani. Oleh sebab itu saudara, saya selalu mencoba berjuang untuk tetap bisa memberi makan firman. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, berusaha supaya tetap makanan dari sorga itu menjadi makanan bagi kita semua, saudara. Saudara bantu doa supaya tetap pengajaran yang benar bisa kita terima. Pengajaran yang mengajar kita, yang mengoreksi kita. Ya, supaya kita itu tetap tampil tanpa cacat, tanpa celah, sedang dikoreksi terus oleh kebenaran firman-Nya. Ya, di dalam kandang penggembalaan itulah kita mengalami penyucian secara intensif, ya saudara, mulai dari hati. Hati ini pusat kehidupan. Ya saudara,
Kalau hati kita tidak disucikan oleh kebenaran firman, maka Matius 15 ayat 19 berkata, dari hati itu timbul segala pikiran jahat. Ayat ini selalu diperdengarkan kepada tiap-tiap kita, saudara. Karena ini adalah perkara yang harus kita singkirkan. Matius 15 ayat 9, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ya, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini 7 dosa ya yang kalau kita hitung, ini angka 7 ini sebetulnya adalah angka pelita, saudara. Tetapi kalau hati kita ya timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini 7 perkara yang seringkali memadamkan pelita. Pelita seharusnya bercahaya, ya, tetapi seringkali karena ada timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 7 perkara ini yang membuat pelita dalam hati kita menjadi padam. Nah, itulah sebabnya perlu di dalam kandang penggembalaan ini kita mengalami penyucian secara intensif, ya, supaya 7 perkara ini hilang dalam hati kita. Karena mulai dari hati, ini pusat kehidupan rohani. Ini yang seringkali membuat Roh Kudus akhirnya hilang dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak tinggal setia di dalam penggembalaan yang benar, maka kadang-kadang mungkin 7 perkara ini sama sekali tidak diulas, ya, tidak ditekankan. Ya, banyak penggembalaan tidak menekankan 7 perkara ini untuk tidak tinggal selalu dalam hati. Selalu banyak pengajaran, terlalu banyak pengajaran yang mengajarkan berkat. Selalu berkat, selalu harta, selalu pusatnya itu kelezatan daging atau daging yang ingin terus dipuaskan. Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan, di tempat kita selalu Tuhan munculkan perkara ini. Ya, supaya 7 perkara ini yang timbul dari hati kita, itu Tuhan koreksi, Tuhan buang lewat kebenaran firman-Nya, supaya 7 pelita itu yang ada di dalam kaki Dian itu bisa terus menyala dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat yang tadi terakhir itu hujat. Ya, dimulai dengan menjelek-jelekan orang sampai menghujat Tuhan dan firman-Nya. Ya, itu adalah pekerjaan iblis, saudara. Nanti di akhir zaman ini, ya, antikris dengan rekan-rekannya itu nabi palsu dan naga di udara, itu penuh mulutnya itu dengan roh hujat. Sampai menjelek-jelekan kemah Tuhan, kemudian apa yang ada di sorga mulai dihujat. Ya, jadi pelajaran buat kita, saudara. Ya, kita ini supaya kehidupan kita di hati kita ini, ya, tadi hujat itu termasuk yang ada di dalam hati kita. Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jangan sampai ada dalam hati kita. Ini yang harus disucikan secara intensif. Ya, kalau hati dikuasai dengan 7 keinginan jahat tadi dan najis, ya, 7 keinginan jahat dan najis, maka lama-lama hati kita akan jadi keras, ya, tidak taat lagi kepada firman. Kalau saat-saat seperti ini, saudara mendengar firman Allah, kemudian hati saudara masih tersentuh, kita bersyukur, harus bersyukur kepada Tuhan. Artinya hati kita masih lembut. Firman Allah katakan kalau carang pohon ara itu lembut, berarti sudah akan ada, ya, musim berbuah. Dan musim berbuah ini ada kaitannya dengan pencurahan daripada Roh Kudus, hujan akhir. Hujan akhir yang terus mendirus tanah yang gersang sehingga pohon ara itu akhirnya berbuah. Dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, saudara, khususnya di dalam kegerakan hujan akhir, hati kita perlu melembut, jangan keras. Tetapi kalau hati kita dikuasai oleh 7 keinginan jahat dan najis yang tadi kita baca di dalam Matius, maka lama-lama hati kita tetap jadi keras, saudara. Tanpa sadar hati kita keras. Contoh hati yang keras itu sudah tidak lagi terharu dengan teguran firman. Hatinya keras, ya, sudah tidak bisa lagi ditegur oleh firman. Ya, itu tanda daripada kering rohani. Nah, kering rohani ini dapat dideteksi dari perkataan yang kering. Ya, hujat ini ada hubungannya dengan hujat. Jadi kalau kita kering rohani, ya, kemarin kita sudah sama-sama belajar dari firman di dalam hari Minggu ibadah raya.
kalau kita tidak mau mengaku dosa, maka sumsum tulang kita kering, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Ya, dan kering rohani itu selalu mengeluh. Sepanjang hari ada keluhan-keluhan. Nah, ini dapat dideteksi dari mulut, saudara. Ya, dari perkataan. Jadi perkataannya itu tidak membawa berkat. Selalu penuh dengan keluhan. Kalau hati kita keras dan kemudian kering rohani, maka dapat dideteksi dari perkataan. Kalau kata-kata kita tidak membawa berkat, nah itu satu ciri bahwa kita kering rohani. Hatinya keras. Makanya kita perlu Roh Kudus melembutkan hati kita. Roh Kudus yang menolong kita. Kita tetap tinggal di dalam ruang suci. Di dalam penggembalaan yang benar, kita terus dikoreksi secara intensif dari 7 dosa kejahatan dan kenajisan. Jika hati disucikan, ya saudara, dari 7 keinginan jahat dan najis, maka hati akan diisi roh Allah dengan 7 manifestasinya. Ya, malam ini kita datang dengan, kalau malam ini kita datang dengan 7 keinginan jahat dan najis, biarlah firman menyucikan kita, agar hati kita diisi dengan 7 manifestasi Roh Kudus. Apa itu 7 manifestasi Roh Kudus? Ya saudara, Yesaya 11 ayat 1-3. Ini adalah 7 manifestasi Roh Kudus yang nanti kita lihat ini tergambar dalam pelita emas atau kaki dian. Yesaya 11 ayat 1-3. Saya bacakan ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Ini nomor 1, saudara. Kemudian roh hikmat, ini nomor 2, manifestasi Roh Kudus yang kedua. Kemudian pengertian, ini yang ketiga. Roh nasihat, ini yang keempat. Dan keperkasaan, nomor 5. Roh pengenalan, nomor 6. Dan takut akan Tuhan, nomor 7. Ayat 3 berkata, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Di dalam terjemahan lama, saudara, dalam Alkitab Klinkert Bode, ayat 3 berkata begini, bahkan ia pun akan bernafas dalam takut akan Tuhan. Dan tiada ia akan menghukumkan seturut pemandangan matanya, dan lagi tiada ia akan memutuskan hukum seturut pendengaran telinganya. Jadi apa yang kita baca di dalam Alkitab kita dalam terjemahan baru, yaitu ayat yang ketiga, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu, ya, di dalam terjemahan lama itu diterjemahkan, ia pun akan bernafas dalam takut akan Tuhan. Jadi bernafasnya pun takut akan Tuhan, saudara. Ya, dalam nafas kita ada hormat kita kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini bukan takut melihat Tuhan sebagai sesuatu yang sangat mengerikan atau menakutkan. Tetapi takut akan Tuhan ini hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan di sini artinya kita sangat menghargai Tuhan. Jadi di dalam bernafas, dalam takut akan Tuhan, artinya nafas kita pun kita sadari, ini adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Saudara, kalau kita sekarang ini bernafas dengan lega, coba saudara tarik nafas sama-sama, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian saudara hirup, ya, saudara hirup lagi. Saudara tarik nafas dalam-dalam. Saudara hirup lagi. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu itu penyakit wabah corona, yaitu COVID-19 ini penyakit yang menyerang paru-paru, saudara. Pneumonia, ya, sehingga nafas juga sesak, nafas juga susah. Orang kadang-kadang dicek secara kasar, kalau bisa narik nafas selama 10 detik, saudara, ya. Kemudian saudara tahan, saudara tarik nafas, saudara tahan 10 detik. Sampai 10 detik saudara tidak batuk, tidak terganggu, ya, artinya saudara bersih daripada virus ini. Ya, sesungguhnya bernafas dalam takut akan Tuhan. Jadi saat ini ketika kita masih bisa bernafas dengan lega, ketika kita masih bernafas dengan bebas, pernahkah saudara terpikir orang yang perlu dibantu pernafasannya dengan ventilator? Narik nafas saja susah.
Menghembuskan nafas saja berat. Sampai satu saat sudah tidak bisa lagi narik nafas. Matinya itu seperti tercekik. Ya, matinya itu seperti orang tenggelam. Ya, jadi kebanyakan orang yang diserang oleh penyakit ini, ya COVID-19, kemudian diserang paru-parunya, pernafasannya, pneumonia-nya, itu kebanyakan orang itu mati karena seperti tercekik, tidak ada lagi udara yang masuk dalam paru-parunya. Mati seperti orang tenggelam. Jadi kebanyakan itu saudara, kalau saudara baca di media sosial, kebanyakan orang yang sakit dan meninggal ya karena gangguan pernafasan ini, maka mukanya itu membiru saudara. Karena sudah tidak ada oksigen yang bisa dihirup. Tidak ada oksigen yang bisa dihembus. Jadi saudara, kalau hari ini saudara masih bisa bernafas, ya, tarik nafas, hembus nafas, itu adalah roh Tuhan yang menjaga kita. Itu berkat pertolongan daripada Tuhan. Biarlah ya kita pun bernafas dalam takut akan Tuhan. Ya, kita bernafas dalam takut akan Tuhan. Kita menghirup nafas itu karena kebenaran firman Allah ada dalam hidup kita, masih diberikan kesempatan buat kita. Ya, 7 manifestasi dari Roh Kudus, yaitu bernafas dalam takut akan Tuhan. Ya, kalau kita mensyukuri nafas yang Tuhan beri, kita menghirup udara, bersyukur kepada Tuhan. Kita hembus udara, kita bersyukur kepada Tuhan. Maka kita tidak akan kena roh jahat dan roh najis. Kenapa saya katakan begini? Sebab di mana ada udara, di sana ada roh jahat dan roh najis. Ya, penghulu-penghulu di udara ini sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, saudara. Udara ini sudah dikuasai oleh roh-roh jahat dan roh najis. Jadi kita perlu bernafas dalam takut akan Tuhan. Apa yang kita masih dapat, nafas, menghirup udara, menghembus udara, ya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita tidak akan kena roh jahat dan roh najis. Sekali lagi, di mana ada udara, di sana ada roh jahat dan roh najis. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan dan mulai sekarang kita menyadari, kita bernafas dalam takut akan Tuhan. Jadi hidup kita, setiap tarikan nafas kita, setiap hembusan nafas kita, kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, maka 7 angka pelita ini ya, manifestasi daripada Roh Kudus itu menjadi milik kita. Kalau hati kita diisi Roh Kudus dengan 7 manifestasinya, sampai takut akan Tuhan, maka pelita ini tetap menyala. Ya, Roh Kudus tetap bisa dipertahankan. Inilah cara untuk mempertahankan urapan Roh Kudus. Tidak ada cara lain selain daripada Roh Kudus dengan 7 manifestasinya itu menjadi milik kita. Kesimpulan daripada 7 manifestasi tadi yaitu bernafas dalam takut akan Tuhan. Karena Roh Kudus itu kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Ya, ini yang harus kita mengerti dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di dalam pelajaran tentang tabernakel, ya, angka 7 itu adalah angka pelita. Kalau hati kita diisi Roh Kudus dengan 7 manifestasinya sampai takut akan Tuhan, ya, 7 manifestasi Roh Kudus ini terkena kepada kandil emas atau terkena kepada pelita emas, ya. Maka pelita akan menyala. Kalau ada 7 manifestasi dalam kehidupan kita seperti yang tadi ditulis, ya, ada 7 sifat daripada Roh Kudus, maka pelita tetap menyala. Nah, inilah cara untuk mempertahankan urapan Roh Kudus. Orang yang takut akan Tuhan, ya, berada dalam puncak urapan Roh Kudus dengan 7 manifestasinya. Kita lihat lagi, yang pertama tadi adalah Roh Tuhan. Artinya Roh Kudus adalah Roh Tuhan, bukan roh daging. Apalagi roh setan atau roh dunia. Jadi Roh Kudus adalah rohnya Tuhan. Ya, bukan roh daging, apalagi roh setan atau roh dunia. Yang nomor 2 tadi kita belajar ada roh hikmat, ya, kita membaca. Kemudian nomor 3 roh pengertian. Ya. Jadi pasti kalau kita punya roh Tuhan atau roh Allah, ya, Roh Kudus, maka Tuhan akan tuntun kita di dalam hikmat yang murni. Kemudian selalu ada pengertian. Ya, kalau saudara selalu mendengar saya tiap berdoa sebelum pekabaran firman,
berdoa kepada Tuhan, kita perlu roh hikmat. Supaya roh hikmat itu memberikan pengertian kepada kita untuk mengerti firman. Ya. Jadi Roh Kudus adalah roh Tuhan, itu akan memberikan roh hikmat kepada kita, sehingga kita dibawa kepada pengertian, kepada hikmatnya Allah. Kemudian nomor 4, roh nasihat. Ada nasihat. Nasihat yang ada di dalam dunia ini adalah nasihat dari firman Allah yang tertinggi. Oleh sebab itu kita perlu beribadah. Dalam ibadah itu ada kekuatan. Dan kekuatan ibadah itu terletak kepada firman Tuhan. Karena di situ ada roh nasihat. Ya, nasihat firman Allah yang senantiasa menuntun langkah-langkah kita. Kemudian ada roh keperkasaan. Nah ini saudara. Ada roh pengenalan kepada Tuhan. Yang ketujuh, roh takut akan Tuhan. Bernafas takut akan Tuhan. Nah ini artinya kalau kita lihat di dalam tabernakel itu menunjuk kepada pelita emas. Ya, pelita emas atau kaki dian, atau bahasa Israelnya, Ibraninya itu menorah. Ya saudara. Pengertian rohaninya, kandil atau kaki dian emas adalah bayangan dari sidang jemaat. Yaitu saudara, kita sudah sama-sama belajar dalam kitab Wahyu pasal yang pertama tentang ketujuh sidang jemaat. 7 karakter sidang jemaat. 7 lampu adalah 7 roh Allah. Ya, 7 ini angka sempurna. Jadi kalau ada 7 lampu, 7 pelita, 7 cahaya, ini menunjuk kepada 7 roh Allah. Sama dengan Roh Kudus dalam 7 manifestasinya yang tadi kita sama-sama sudah baca. Tanpa terang dari kaki dian emas, saudara, ya, maka ruangan suci berada dalam keadaan gelap. Karena ruangan suci ini adalah satu keadaan yang tertutup. Nah, tudungnya saja 4 lapis. Kemudian pintu kemahnya saja, saudara, ada 4 warna dalam susunan tabernakel. Jadi ini tertutup, tidak ada cahaya masuk. Cahaya luar. Satu-satunya penerang, alat penerang di ruang suci itu adalah kaki dian emas. Jadi kalau tanpa terang dari kaki dian emas, maka ruangan suci berada dalam keadaan gelap. Makanya Tuhan katakan lampu dalam kaki dian ini tidak boleh padam. Harus senantiasa dijaga supaya lampu ini tetap terang. Demikian juga dalam hati kita, saudara. Kita ini bait Roh Kudus. Ya, syarat untuk kita bisa menjadi bait Roh Kudus harus ada terang. Pelita itu tetap menyala dengan 7 manifestasinya. Ya, tadi roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Ini 7 manifestasi daripada kaki dian atau 7 manifestasi daripada Roh Kudus. Demikian juga kalau kita ada sekarang ini di zaman gereja, sepenuhnya berada dalam kegelapan tanpa Roh Kudus. Gereja akan gelap, ya. Hidup jemaat akan gelap tanpa ada Roh Kudus. Kaki dian emas dibuat seluruhnya dari emas murni, saudara. Bahannya dari emas murni. Ya, kalau kita lihat mesbah dupa itu dari kayu penaga. Kemudian kita lihat juga dalam tabut perjanjian, petinya itu ada kayu penaga yang dilapis oleh emas. Tetapi perbedaan dengan perkakas yang lain, kaki dian emas ini seluruhnya emas murni. Dibuat dari 1 talenta emas, ditempa, ya. Tidak ada unsur kayunya. Jadi emas menunjuk pada kekayaan sorgawi. Inilah Roh Kudus yang ada pada pribadi Allah Tritunggal. Jadi pelita ini menunjuk kepada karya Roh Kudus, ya, dalam kehidupan gereja. Ya, kita lihat saudara di dalam Bilangan ayat yang Bilangan 8 ayat 1 sampai 4. Ini tentang kandil. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya apabila engkau memasang lampu-lampu itu," yaitu kaki dian, "haruslah ke-7 lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil." Jadi 7 lampu itu harus terus menyala, saudara. Tidak boleh dalam kaki dian itu hanya 3 yang menyala. Ya, kemudian sisanya gelap. Harus 7-7-nya tetap menerangi. Ayat yang ketiga, demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnya lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Ayat yang keempat. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuat. Jadi kandil itu dibuat dari emas murni, dari 1 talenta yang ditempa, ya, yang ditempa. Ya, jadi kandil sama dengan pelita emas dengan lampu-lampu yang bersinar. Jadi kandil ini menunjuk kepada pelita emas, menunjuk kepada pelayan Tuhan yang menjadi saksi Tuhan. Kalau kita memiliki 7 manifestasi daripada Roh Kudus, maka kita adalah hamba Tuhan yang menjadi saksi Tuhan. Selalu mengagungkan nama Tuhan dimanapun, kapanpun, dan situasi apapun. Itulah tugas kita sebagai pelayan Tuhan. Ya saudara ya, perlu ada pelita ini supaya kita menjadi terang. Dan kemudian kita lihat tadi di dalam Bilangan 8, bahwa kandil itu dibentuk lewat tempaan. Tempaan ini adalah dipukul ya saudara, dari emas murni yang dipanaskan dan kemudian ditempa, dibentuk, dipukul. Ya, pakai palu dipukul untuk ditempa dan dibentuk menjadi kandil emas. Tempaan ini menunjuk kepada ujian, ya, ujian atau salib. Saudara, kita lihat bagaimana setan pun melancarkan pencobaan-pencobaan. Ya, kita perlu membedakan ujian dan pencobaan. Setan melancarkan pencobaan-pencobaan kepada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan supaya pelitanya mati, supaya gelap, dan kemudian gugur dari iman dan pelayanan. Tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada kita sebagai ujian. Ya, kalau kita berbuat dosa, nah ini pencobaan yang datang. Ya, bagaimana pencobaan bisa menjadi ujian? Jadi jangan kita mendapatkan pencobaan itu karena dosa. Tetapi pencobaan yang datang kepada kita itu adalah ujian terhadap iman kita. Yaitu kalau kita sudah mengakui dosa-dosa kita dan kita diampuni Tuhan. Ya, kalau kita mengakui dosa-dosa kita, sekalipun datang ujian, itu adalah tempaan Tuhan. Kalau kita tidak mengakui dosa, maka apa yang datang, kepahitan yang datang, itu adalah pencobaan dari setan. Ya, jadi kita perlu mengaku dosa, ya, dan kita diampuni Tuhan. Nah, saat ketika kita sudah mengakui dosa-dosa kita, menyelesaikan dosa-dosa kita, masih ada datang tempaan. Nah, kita bersyukur bahwa tempaan itu bukan pencobaan dari setan, tetapi itu adalah ujian dari Tuhan. Apa maksud ujian itu, saudara? Supaya iman kita teruji. Ya, mengapa Tuhan mengizinkan ujian atau salib terjadi pada kita? Ya, ujian itu menghasilkan 2 hal. Ya, untuk bisa menjadi pelita yang menyala. Yang pertama, iman yang teruji. Iman bagaikan emas murni. Nah, kan ini kan modal, saudara. Untuk bisa ditempa menjadi pelita emas, ya, kita perlu bahan yang pertama, yaitu emas murni. Dan emas murni itu adalah iman yang teruji. Ya, lewat emas murni ini, iman yang teruji ini, nanti emas ini menjadi pelita. Ya, apa arti daripada iman yang teruji? Tidak kecewa, tidak putus asa, dan tidak meninggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Ini ujian bagi kita semua ini, bukan cuma bagi seluruh sidang jemaat yang ada di El Kafana. Keadaan seperti ini, saudara, siapa kira ternyata kita sudah berapa bulan ini kita menghadapi wabah penyakit ini, sakit penyakit, dan kita belum tahu kapan selesainya ini, saudara. Masih panjang ya saudara ya. Tetapi kalau iman kita teruji, ya, kita tidak kecewa. Masih panjang ini, saudara. Belum bisa jualan lagi di pasar ya Ibu Sadiono ya. Masih panjang ya. Yang lain pun mungkin bekerja, Bu Eni, masih panjang, masih liburan di rumah. Ya, kita belum tahu sampai kapan kita masih ada menghadapi keadaan seperti ini. Ya, tetapi kalau iman itu teruji bagaikan emas murni, maka kita tidak akan kecewa, tidak putus asa, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap berpegang teguh pada firman, ya, tetap percaya.
kita masih memiliki harapan. Seperti kaki dari kandil juga ditempa, itu kakinya juga ditempa, saudara. Ya, bukan cuma carang-carangnya saja yang ditempa dari emas, tapi kakinya pun ditempa dari emas. Ya, itu membuat kehidupan kita kuat dan tidak roboh, ya, tidak kering, sehingga kita dimurnikan oleh Tuhan. Yang kedua, kalau kita menerima tempaan atau ujian, itu supaya kita justru menerima kemuliaan, sehingga terjadi mujizat. Nah, sekali lagi, ditempa itu untuk menghasilkan iman yang murni, itu yang pertama. Iman yang murni itu adalah emas, ya, bagaikan emas yang murni. Emas yang murni, yang dibakar dalam api, sehingga tidak tercampur dengan unsur-unsur yang lain, seperti tanah, besi, dan sebagainya. Sehingga kita tampil seperti emas yang murni, 24 karat, ya, murni. Itulah bahan untuk menjadikan pelita emas. Ya, kalau sudah jadi pelita emas, maka itulah kehidupan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau ujian datang, tempaan datang, yang pertama untuk menghasilkan emas sebagai modal kita mendirikan atau membuat kandil. Yang kedua, supaya kita menerima roh kemuliaan. Jadi kalau iman itu sudah dibentuk dan ditempa, maka kemudian kita menerima roh kemuliaan. Itu ada di dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi ujian, karena kita tetap percaya setia kepada Tuhan, kemudian masih ada nistaan karena nama Kristus, masih ada ujian karena nama Kristus, kita perlu berbahagia, karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada kita. Nah, inilah yang harus kita alami sekarang ini, saudara. Jadi ujian sehari-hari itu adalah tempaan. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah mengaku dosa, kemudian kita sudah diampuni, ternyata masih ada tempaan atau ujian. Nah, ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita akan menghasilkan, hidup kita itu kalau ditempa, diuji, akan menghasilkan iman yang murni, emas. Dan kemudian yang kedua, roh kemuliaan ada dalam hidup kita. Kalau pencobaan karena dosa, ini kita harus akui, ya. Ya, kalau pencobaan karena dosa masih bisa menjadi ujian lewat mengaku dosa. Ya. Mau tidak mau harus mengakui dosa dulu. Supaya ujian terhadap iman kita, tempaan itu menghasilkan roh kemuliaan. Hari-hari ini memang harus ada salib atau ujian, supaya pelita kita tetap menyala sampai Tuhan datang kembali. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita hanya bisa berserah dan berseru kepada Tuhan, mensyukuri atas hidup kita. Jangan putus asa, jangan kecewa. Kita hanya bisa berserah dan berseru kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan yang hidup. Tugas kita adalah tetap menyembah dan mengagungkan Dia. Kita menjadi pelita yang menyala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan nyanyian pujian penyembahan kita, saudara, ya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu,
Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, angkat hati kita semua, pandang kekudusan Tuhan. Haleluya, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, rasakan kehadiran Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya.